Kenapa ya seperti ada petir yang menggelegar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur pada Allah, salawat serta salam kepada baginda Rasulullah. Di videoku kali ini aku akan coba bongkar kembali hal-hal yang berkenaan dengan videonya Gus Samsudin. Disclaimer. Kenapa ya seperti ada petir yang menggelegar? Di mana pesulap merah yang dalam waktu ini, tentunya dalam beberapa pekan ini dan dalam beberapa bulan ini ya, juga tidak pernah menayangkan videonya yang berkenaan dengan hal-hal videonya Gus Samsudin. Namun kenapa tiba-tiba dalam beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu, pesulap merah tayang kembali videonya Gus Samsudin. Ini luar biasa. Dalam hal ini di situ disampaikan menurut beliau pesulap merah bahwa ada sesuatu yang janggal dan Gus Samsudin menayangkan kembali beberapa video yang baru yang sifatnya pembuktian dengan kelapa. Ya. Dimana kelapa itu ternyata bagian atas itu tidak bolong ya. Dimana video yang sebelumnya jelas-jelas bahwasanya bagian atas itu bolong. Namun kemudian Gus Samsudin tayang kembali ya dengan video-video yang baru. Bagian atas dari kelapa itu ternyata tidak ada lubangnya. Nah, oleh beliau, oleh pesulap merah, ternyata lubang itu bisa di mana saja. Karena trik itu memang bisa dibuat. Pesulap merah pun kemudian melakukan pembuktian yang sama, dalam arti tidak ngomong saja akan tapi juga dibuktikan dalam videonya ya. Nah, di situ ditengarai asumsinya menurut pesulap merah itu bahwasanya di situ dikatakan ada kerjasama dengan Opavian ya. Bahkan mendapatkan sebuah reward ya dari Gus Samsudin, yakni berupa Honda Jazz. Wow alam ya. Namun kita sebagai masyarakat Indonesia ya, jangan sampai kita itu polos-polos amat, dan mari kita cermati ya, apakah yang dilakukan Gus Samsudin ini benar-benar ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memang benar-benar trik yang sudah dipersiapkan. Aku garis bawahi ya, sebenarnya pengobatan Gus Samsudin benar ya, dan banyak pula orang yang kemudian cocok dan menjadi sembuh ya ketika ikhtiar ya, ketika sakit berobat ke Gus Samsudin. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah sebuah trik yang dilakukan oleh beliau Gus Samsudin ini ya, yang kemudian menjadi kontroversial, dan ini tentunya akan menjadi viral kembali. Kalau pengobatannya sekali lagi memang benar ya, karena aku sendiri sebenarnya dulu aku juga bergerak di bidang pengobatan ya, hal-hal yang berkenaan dengan supranatural ya, sehingga aku sedikit banyak memang bisa berbicara tentang ini ya. Memang benar yang dilakukan, namun khusus untuk pemindahan itu, kalau dulu Suyuti itu kan bisa memindahkan penyakit ke transfer ke kambing. Nah ini kalau Gus Samsudin ini kan bukan ditaruh di kambing, akan tapi ditaruh di dalam kelapa. Ada seseorang yang datang ya, ini dari Pekalongan ya, dimana beliau itu membawa kelapanya dari rumah ya, kemudian dibawa ke Gus Samsudin untuk melakukan pembuktian. Nah ini menurut pesulap merah pun juga disampaikan bahwasannya ini juga trik. Dia itu adalah merupakan kru ya, dari atau temannya Adi Adabra ya, itu juga sudah disetting sebelumnya. Ini menurut pesulap merah ya. Nah oleh karena itu mari kita cermati ya. Kita tidak boleh menuduh di sini ya, dan kita tidak boleh kemudian suudon ya, berasumsi boleh ya, karena kita bisa melihat ya beberapa hal. Jangan pelos-pelos amat, kita cermati ya, jangan sampai tertipu. Ada yang luar biasa di sini ya, kalau memang Gus Samsudin itu bukan melakukan trik, akan tetapi ilmunya murni ya, minallah ilallah ya. Tentunya ilmu yang dipelajari atau ilmu yang diberikan sebagai suatu amanah dari Allah kepada Gus Samsudin ya. Kalau memang benar, maka pesulap merah berani memberikan 10 kali lipat ongkos ya ketika Gus Samsudin mau datang ke Jakarta untuk melakukan pembuktian ya. Nah ini sebenarnya simpel ya, kenapa harus dibuat ribet ya? Kalau ada sesuatu yang mudah, kenapa dipersulit? Tapi kalau sekarang ya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah seperti itu ya. Sebenarnya jawabannya singkat, mudah ya. Kalau untuk membersihkan nama ya udah
ya buktikan aja, kan seperti itu. Tapi biasanya yang bersangkutan akan berkata, siapapun itu ya, bukan berarti harus Gus Samsudin saja ya, kalaupun toh itu terjadi pada orang lain, biasanya juga mereka akan berkata bahwasanya yang butuh kan pesulap merah, kenapa saya harus datang, kenapa saya harus membuktikan, biasanya kan seperti itu ya. Karena hal yang seperti ini itu macam-macam nanti untuk penafsiran kita ya, bisa berarti benar seperti itu, bisa berarti hanya beralibi, mengalihkan perhatian dan lain sebagainya ya. Mudah sekali ya, seperti tadi ya, sebenarnya mudah, kenapa dipersulit? Tapi modelnya sekarang itu ya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Nah, seperti itu ya teman-teman semua ya. Bahkan kemudian pesulap merah juga menantang ya, saya akan siapkan cincinnya dari saya, kalau memang Gus Samsudin bisa memasukkan cincin saya ke dalam kelapa itu, maka akan aku beri 10 miliar. Ini tantangan dari pesulap merah kepada Gus Samsudin. Nah, ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Sebenarnya ini ya bagaimana dia kita katakan tamparan juga bisa ya teman-teman semua ya, tergantung kita yang menafsirkan. Namun ya, sebagai orang yang fanatik buta ya, akan membela dengan sekuat tenaga. Sebagai orang kalau ada sebagian orang yang benci ya, maka dia pun akan membencinya, walaupun ternyata Gus Samsudin juga berada dalam posisi yang benar, ilmunya itu minallah. Namun kita sebenarnya juga bisa mencermati, jangan jadi orang yang bodoh. Kemudian ditambahkan di situ oleh pesulap merah ya, Gus Samsudin itu kan banyak orang ya, banyak santrinya, banyak orang yang bekerja kepada beliau ya. Bahkan setiap satu orang ya, kalau memang berani dan bisa membuktikan bahwa ilmunya itu minallah ya, tidak settingan ya, tidak pembodohan publik ya teman-teman semua ya, setiap satu orang yang bekerja yang ikut kepada Gus Samsudin akan dibuatkan atau dikasih rumah satu orang satu. Ini luar biasa teman-teman ya. Coba tuh, menuduh tidak boleh, mengiyakan, membenarkan itu juga tidak boleh ya. Kita sebagai umat muslim harus mencermati dan kita juga harus menentang pembodohan ya. Namun kalau memang itu benar ya, kita doakan. Nah, seperti itu ya teman-teman semua ya. Nah, jadi ini tidak menggoreng, kemudian kita tidak menyebar hoax ya. Kemudian kita tidak menyampaikan sesuatu yang berbentuk fitnah dan lainnya, akan tapi mari kita tebarkan sebuah pendidikan atau pemahaman tentang keagamaan ya, bagaimana kita beragama, bagaimana kita beribadah, dan bagaimana kita mensikapi yang seperti ini ya. Akidahnya bagaimana itu tergantung kembali kepada orangnya ya, kepada yang bersangkutan. Bukan hanya berhenti di mulut saja ya teman-teman semua ya, bukan hanya masya Allah, astagfirullah, alhamdulillah, bismillah, kelihatan di mulut ya bagus, tapi ini harus dibuktikan ya, nanti akan menjadi persaksian ya teman-teman semua ya. Kalau cuma sekedar apa yang dikatakan oleh mulut, ini belum bisa dibuktikan. Kemudian pesulap merah itu juga mempraktekkan bagaimana kunci itu ternyata bisa dimasukkan ke dalam kelapa ya. Di situ ditampilkan dengan gamblang, kalian ikuti aja, kalian lihat aja videonya ya. Nah, jadi pesulap merah itu bukan omong doang atau omong ya hanya sekedar berhenti di mulut, akan tapi kemudian dibuktikan ya teman-teman semua ya. Begitu kita harus menjadi manusia muslim yang cerdas. Jangan sampai diri kita ataupun orang lain ini kemudian tertipu oleh pembodohan-pembodohan. Kalau memang ya hati nurani ini berani ya untuk berbohong, untuk mengelabui, untuk melakukan pembodohan, maka akan terjadi ya. Berani dan tidak berani itu kembali kepada orangnya, kepada manusianya ya, seperti itu. Nah, ini. Namun sekali lagi kita tidak boleh menuduh ya, sekali lagi tidak boleh suudzon. Kalau teman-teman masih tidak percaya ya, apakah mungkin ya orang semacam Gus Samsudin ini kemudian menipu ya, wallahu alam ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Pengalaman ya para public figure yang dulu ya, seperti ada seorang ustadz ya yang kemudian mengobati, di mana jamaahnya udah ribuan, mungkin jutaan ya teman-teman semua ya, karena aku orang Semarang dan beliau pernah mengobati di TVRI Semarang ya, seperti itu ya teman-teman semua ya. Nah, karena kemampuannya yang seperti itu, namanya semakin membesar ya. Aku tidak perlu sampaikan siapa nama beliau, tentu kalian masih ingat ya. Coba aja diingat-ingat ya. Beliau sangat ya religi sekali tampilannya ya teman-teman semua ya. Ketika itu mendapatkan undangan untuk memberikan pengobatan di luar Jawa. Nah, singkat cerita beliau kemudian ternyata nggak tahu. Singkat cerita beliau itu ternyata mengambil emas ya dari pemilik rumah yang diobati itu.
Nah, seakan-akan tidak mungkin ya teman-teman semua ya. Kemudian mengingkari ya, kemudian tidak mengakui, beralibi dan sebagainya. Pulanglah beliau ya beserta istrinya waktu itu diceritakan ya teman-teman semua ya, karena memang beritanya sempat viral juga teman-teman semua ya. Setelah sampai gerbang tol teman-teman semua ya, nah yang punya rumah yang tadi diobati membututi teman-teman semua ya, sampailah di sana kemudian dilakukan penggeledahan. Ternyata apa yang terjadi teman-teman semua, betul inilah ini ya teman-teman semua ya, orang yang sebagai public figure yang sebesar itu, yang luar biasa terkenal ya. Siapa yang tidak kenal dengan beliau, Ustadz yang luar biasa ya. Ini bisa terjadi teman-teman semua ya. Nah, maka hal yang terjadi ya, pada hal-hal yang berkenaan dengan trik kelapa ini, apakah ini benar-benar trik atau ilmu yang memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diridhoi dan kemudian akan mendapatkan sebuah perlindungan ketika nanti di akhirat, ataukah justru akan maaf ya, tidak usah diteruskan ya. Nah, itu kembali kepada orang. Semoga aja waktu yang hanya sekedar hoax saja ya, akan tetapi kalau memang itu betul ya, semoga beliaunya bisa sesegera mungkin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu pasti akan bisa terjadi. Berikutnya yang sangat viral kembali ya teman-teman semua, ini tentang Panji Gumilang ya. Siapa Panji Gumilang itu? Kalian pasti hampir tidak ada yang tidak tahu siapa Panji Gumilang ya. Kok bisa seperti itu? Masya Allah ya. Udah, ini fokusnya ndak ke sana ya teman-teman semua ya. Baik, nah kok bisa terjadi seperti itu? Bisa saja ya, karena segala sesuatu akan kembali kepada diri masing-masing yang bersangkutan berani melanggar perintah Allah atau tidak. Sebesar apapun ya dia sebagai public figure ya, baik itu ulama ataupun ya siapa saja, bisa saja terjadi ya. Kejanggalan sulap merah, kalau memang tidak trik atau pembodohan maka harus dibolak-balik kelapanya ya. Dimana dalam tayangan itu ya, dalam tayangan kemarin itu tidak dibolak-balik secara merata. Nah, asumsinya kalau di sampingnya bolong bisa, asumsinya kalau di bawahnya bolong bisa. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang pernah mendengar Kiai Barseso ya teman-teman. Kiai Barseso itu oke lah, kalau memang sebagian teman-teman ada yang menganggap bahwa Kiai Barseso itu adalah sebuah cerita yang merupakan cerita fiksi ya, kita ambil sisi positifnya. Kiai Barseso itu singkat cerita beliau adalah seorang yang alim sekali ya, karena kealimannya beliau sampai mempunyai santri-santri atau murid-murid yang notabene-nya sampai bisa terbang, saking alimnya. Nah, ternyata singkat cerita Kiai Barseso yang alimnya seperti itu ternyata juga masih bisa tergoda oleh setan. Jadi bukankah kita juga pernah mendengar fatwa para ulama, kemudian ceramah pesantren dan lainnya, bahwa orang itu akan diuji menurut makomnya masing-masing. Kalau kiai ya setannya setingkat kemampuannya dalam menggoda, diperuntukkan atau dipersiapkan yang mampu, yang kira-kira mampu menggoda kiai. Ya, kalau ulama besar ya, kalau syekh setannya juga seperti itu. Ya pendek kata, kalau ya manusianya kalau secara akademik mungkin S1, S2, S3, profesor ya, doktor ya dan lain sebagainya, ya setannya mungkin akan setaraf ya, setingkat dengan itu. Nah, singkat cerita Kiai Barseso ini adalah seorang kiai ulama besar yang kemudian alim sekali ya secara keilmuan, tapi ternyata juga terjebak ya dan mampu tergoda oleh setan. Nah, maka kita tidak berhenti sampai di sini, tidak menutup kemungkinan siapapun, baik itu Gus Samsudin, pesulap merah ataupun siapa saja, bahkan alim ulama, wong ulama saja yang berdekatan ya dengan kekuatan dari sebuah kelembagaan, baik itu birokrasi ya dan lain sebagainya, biasanya tidak mewarnai, akan tapi kemudian diwarnai ya. Ini karena kondisi seperti itu ya. Belum lagi kalau memang kondisinya ya imannya lemah ya. Lemah bukan berarti karena beliau itu adalah orang kecil, namun seperti tadi ya. Nah, maka ini bisa terjadi. Sebenarnya mudah, sebenarnya sederhana, tinggal dibuktikan aja. Di atas tadi udah aku terangkan ya, seperti itu, tinggal buktikan ya. Namun orang yang bersangkutan siapapun itu ya, siapa yang butuh ya yang datang kan, seperti itu. Nah, padahal nama baik harus dibersihkan, dan begitu biasanya juga akan larinya kepada beberapa hal ya.
Satu ya, bisa jadi memang benar-benar seperti itu. Yang butuh siapa? Yang datang. Yang kedua, beralibi saja. Yang ketiga, memang berusaha untuk mengalihkan perhatian ya, atau tidak mau atau tidak berani ya untuk buka-bukaan, karena di situ sudah jelas sebenarnya ya 10 miliar ya. Seluruh orang yang bekerja kepada beliau masing-masing akan diberikan rumah, satu orang satu rumah. Kurang apa? Ya. Namun di sini ingat ya, kita tidak boleh menfitnah ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, semoga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau memang salah, semoga diberikan hidayah siapapun itu ya. Tidak ada menggoreng di sini, tapi kita lebih punya kewajiban untuk mengingatkan siapapun ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang benar dibenarkan dan yang buruk kemudian diberikan keinsafan ya. Sampai di sini dulu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kemudian seperti biasa, semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, selamat ya, fitin wa dunya wal akhirah ya. Kemudian diberikan rezeki ya, yang dari atas kemudian diturunkan, yang dari bawah kemudian ditarik ke atas, yang dari jauh, dari kanan kiri depan belakang kemudian didekatkan kepada kita dan diberikan kepada kita, dan diberikan min haitsu la tasib, dari arah mana yang saja yang kita tidak akan pernah mengerti, tidak pernah tahu. Dan duit tapi dalam masyarakat ini, semoga apapun yang kita kerjakan ya, dari rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya, dengan cara yang tidak pernah susah payah, tapi tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. See you on the next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.